Kita sekarang ini hidup di tengah-tengah revolusi teknologi yang wah luar biasa. Kecerdasan buatan atau AI itu lagi mengubah cara kita kerja, cara kita ngobrol, bahkan cara kita mikir. Tapi di tengah semua kemajuan ini, ada satu pertanyaan yang penting banget. Kompas moral kita itu apa? Nah, di sini kita akan bahas gimana sebuah kerangka etika yang sudah ada dari dulu, etika Kristen, justru bisa jadi panduan yang paling relevan buat kita menavigasi masa depan di zaman AI ini. Coba deh pikirin, setiap hari kita itu berinteraksi dengan algoritma yang bikin keputusan buat kita. Mulai dari berita yang muncul di feed kita, sampai lowongan kerja yang kita lihat. Jadi, pertanyaannya itu bukan lagi apakah teknologi ini akan memengaruhi hidup kita, tapi bagaimana kita seharusnya mengarahkan teknologi ini. Soalnya, tanpa fondasi etis yang kuat, kita bisa-bisa tersesat. Jadi di mana kita bisa nemuin kompas yang bisa diandalin itu? Yuk kita mulai cari jawabannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk pembahasan kali ini. Pertama, kita bakal coba definisikan dulu apa sih sebetulnya etika itu dalam konteks Kristen. Terus, kita akan bedah 3 fondasi utamanya. Setelah itu, kita akan menyelami intinya, yaitu kasih. Kita juga akan bandingin dengan etika umum. Dan terakhir, kita terapkan semuanya langsung ke tantangan-tantangan di era AI. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Karena sebelum kita bisa menerapkan sebuah ide, kita harus paham betul apa artinya. Kata etika ini asalnya dari kata Yunani, ethos, yang artinya karakter atau kebiasaan. Jadi, ini bukan sekedar daftar aturan boleh ini, nggak boleh itu. Bukan, ini lebih dalam lagi. Pertanyaannya adalah, kita ini mau jadi manusia seperti apa? Jadi, ini tentang membentuk karakter kita hari demi hari. Nah, disinilah etika Kristen memberikan sebuah sudut pandang yang fundamentalnya beda. Motivasi untuk beretika itu bukan lagi sekedar untuk jadi orang baik. Menurut kerangka ini, etika itu adalah sebuah respons, sebuah persembahan sebagai balasan atas kasih Tuhan. Jadi, intinya itu relasi, bukan sekedar aturan. Sekarang, yuk kita lihat 3 pilar unik yang menopang seluruh bangunan etika Kristen. Ketiga pilar inilah yang memberikan struktur yang kokoh dan khas. 3 pilar ini adalah theonomik, kristonomik, dan shalom. Namanya mungkin kedengaran agak ilmiah ya, tapi tenang aja, konsep di baliknya itu sangat praktis dan kuat banget. Coba kita bedah satu persatu. Pertama, theonomik. Gampangnya gini, standar benar dan salah itu bukan datang dari opini kita, bukan dari budaya, atau bahkan kesepakatan orang banyak. Standar itu datangnya dari karakter Tuhan sendiri. Jadi titik awalnya bukan apa yang baik menurut saya, tapi apa yang benar menurut Sang Pencipta. Fondasi yang kedua adalah kristonomik. Kalau tadi kita bilang Tuhan itu sumber standarnya, nah Yesus Kristus adalah wujud nyata yang sempurna dari standar itu. Tiba-tiba, etika itu bukan lagi sekumpulan aturan yang abstrak, tapi jadi sebuah pribadi yang hidup, teladan yang bisa kita lihat dan kita ikuti. Dan yang ketiga, shalom. Inilah tujuan akhirnya. Shalom itu lebih dari sekedar damai loh. Ini adalah sebuah kondisi harmoni yang utuh, keadilan dan kesejahteraan buat semuanya. Inilah dunia yang dicita-citakan oleh etika ini. Bukan cuma dunia tanpa perang, tapi dunia di mana sistemnya adil, hubungan antar manusianya pulih, dan semua orang bisa berkembang. Oke, kalau 3 fondasi tadi itu kerangkanya, sekarang kita akan bahas jantungnya. Ini nih, prinsip yang memberikan kehidupan pada seluruh sistem etika ini. Dan jantung itu adalah kasih yang diekspresikan ketiga arah. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada diri sendiri secara sehat, dalam arti kita menghargai diri sebagai ciptaannya, dan kasih kepada sesama. Dan ketiganya ini saling nyambung, gak bisa dipisah-pisahin. Semuanya berawal dari sini, mengasihi Tuhan. Dan ini bukan cuma perasaan hangat-hangat gitu aja ya, tapi sebuah komitmen total yang melibatkan setiap bagian dari diri kita. Hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Ini adalah fondasi dari mana semua tindakan etis lainnya mengalir. Lalu, dari situ, kasih itu meluap keluar. Inilah ujian yang sesungguhnya. Mau tahu iman kita itu nyata atau enggak? Ya lihat aja cara kita memperlakukan orang lain. Cinta kita pada Tuhan itu dibuktikan lewat tindakan nyata, seperti kepedulian, keadilan, dan pengampunan. Biar makin kebayang uniknya kerangka ini, coba deh kita bandingin langsung sama etika umum yang mungkin lebih sering kita dengar sehari-hari. Coba kita lihat perbedaannya satu-satu. Perbedaannya tuh dalam banget, bukan cuma di kulitnya aja. Lihat deh sumbernya, yang satu dari wahyu Tuhan, yang satunya dari akal budi manusia. Fokusnya juga beda,
berpusat pada Tuhan lawan berpusat pada manusia. Sifatnya mutlak lawan relatif. Etika umum itu berguna banget untuk menjaga ketertiban sosial, tapi etika Kristen itu punya jangkar yang nggak berubah, sebuah standar mutlak yang melampaui zaman dan opini. Baik, sekarang kita sampai di bagian puncaknya nih. Bagaimana caranya semua fondasi, pilar, dan prinsip yang tadi kita bahas bisa kita pakai buat menghadapi tantangan nyata yang kita hadapi di era kecerdasan buatan ini. Ini nih beberapa medan perang etis di zaman kita. Bagaimana data pribadi kita dipakai? Apakah algoritma yang dibuat itu adil untuk semua orang? Seberapa jauh kita bergantung sama teknologi? Dan gimana caranya kita bedain mana yang benar dan mana yang bohong di era deepfake? Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah kan? Ini realitas kita sehari-hari. Nah, kerangka etika Kristen ini menantang kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Apakah teknologi yang kita bangun ini membawa kehidupan atau justru kehancuran? Apakah tujuannya untuk melayani sesama atau malah memanipulasi mereka demi keuntungan? Apa kita berani menundukkan lautan informasi di bawah kebenaran iman? Dan yang paling penting, apakah kita ingat bahwa di balik setiap data point ada seorang manusia yang martabatnya jauh lebih berharga daripada efisiensi sistem manapun? Pada akhirnya, ayat ini mengubah cara kita melihat pekerjaan kita di bidang teknologi. Entah kamu seorang programmer, analis data, atau cuma pengguna media sosial biasa, semuanya bisa menjadi sebuah tindakan pelayanan. Dilakukan dengan sepenuh hati seolah-olah untuk Tuhan sendiri. Jadi, poin krusialnya adalah ini. AI sama seperti teknologi lainnya, pada dasarnya itu netral. Ia hanyalah sebuah alat. Yang menentukan apakah alat ini akan membangun peradaban atau menghancurkannya, itu bukanlah kodenya, melainkan kompas moral dari tangan yang memegangnya. Imanlah yang memberikan arah dan tujuan pada kekuatan teknologi. Jadi, saat mesin menjadi semakin cerdas, tantangan sesungguhnya itu bukan lagi tentang seberapa canggih teknologi kita, tapi justru tentang kualitas kemanusiaan kita. Di tengah dunia AI, pilihan untuk mengasihi, melayani, dan menghargai martabat sesama itu jadi semakin krusial. Pertanyaannya, jalan mana yang akan kita pilih?